channel Brunei Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Sahabat, sebelum mengawali semuanya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Dan jangan lupa ya, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian selalu jaga kebersihan dan kesehatan agar terhindar dari segala macam penyakit. Simak sampai selesai ya tayangan video ini supaya kalian nanti lebih memahaminya. Yuk, kita saksikan. Tujuan dari pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Setelah kalian menyaksikan video ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi dan menyajikan karakteristik kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik ASEAN. Yang kedua, kalian dapat memahami dan membuat patung. Sahabat, kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memperoleh barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Pada pembelajaran 1, sahabat sudah belajar tentang negara-negara ASEAN terkait kegiatan ekonominya. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Kegiatan ekonomi di Indonesia yaitu mengekspor hasil bumi, timah, tembaga, besi, migas, dan nikel. Ekspor lainnya yaitu meliputi pupuk, tapioka, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan hasil lautnya adalah ikan tuna, udang, dan rumput laut. Kegiatan perekonomian di Singapura dititik beratkan pada sektor perdagangan, industri, dan jasa. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, kapal, dan barang-barang konsumsi. Sedangkan impornya adalah berupa minyak mentah, karet, alat tulis, bahan makanan, dan bahan mentah industri. Kemudian bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi loh, karena memiliki pelabuhan transit internasional yang disinggahi kapal-kapal dari seluruh negara di penjuru dunia. Selanjutnya, kegiatan perekonomian di negara Malaysia. Malaysia adalah pengekspor bahan mentah berupa minyak bumi, timah, biji besi, bauksit, dan gas alam. Sektor yang lainnya adalah di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan juga industri. Hasil pertaniannya adalah padi, sayuran, karet, kelapa sawit, kopra, lada hitam, dan hasil hutannya adalah berupa kayu dan rotan. Kegiatan perekonomian di negara Thailand. Pengekspor beras terbesar di Asia Tenggara dan sebagai sektor utama di perekonomiannya. Sektor yang lainnya meliputi hasil tambang, timah, batu bara, seng. Hasil hutannya adalah kayu jati, hasil industri, tekstil, dan barang-barang elektronik. Sedangkan di sektor jasa, Pattaya adalah sebagai industri pariwisata yang terkenal. Filipina, sektor ekonominya dititik beratkan pada komoditas ekspor berupa gula, kopra, kayu, nanas, abaca, dan biji tembaga. Kemudian mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan kegiatan perekonomian selanjutnya yaitu dari negara Brunei Darussalam adalah pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Kondisi ekonomi Brunei Darussalam sangat tergantung pada ekspor minyak, bumi, dan gas alam. Karena itu, negara ini mendapatkan atau memiliki pendapatan per kapita paling tinggi di Asia Tenggara. Sementara komoditas impornya adalah mesin-mesin pertanian, alat-alat transportasi, tekstil, dan bahan pangan. Kegiatan perekonomian di negara Vietnam dititik beratkan pada bidang pertanian yaitu padi, jagung, kapas, tebu, ubi, teh, buah-buahan, tembakau, dan kopi. Dan Vietnam adalah negara pengekspor kopi terbesar kedua di dunia setelah Brasil.
Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkha yang mendukung di sektor pertanian negara Vietnam. Selanjutnya, kegiatan perekonomian di negara Laos. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan padi, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Hasil perekonomian yang lainnya meliputi hasil tambang, yaitu batu bara, timah putih, dan tembaga. Hasil hutan, kayu jati dan damar, ternak, sapi, kerbau, dan unggas. Kegiatan perekonomian di negara Myanmar. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, kemudian pertaniannya yaitu beras, dan industri yang lain, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Hasil tambangnya berupa seng, tembaga, emas, perak, timah, dan migas. Dan kegiatan perekonomian negara anggota ASEAN yang terakhir adalah negara Kamboja. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian, yaitu di sepanjang Sungai Mekong. Hasil tambang antara lain tembaga, besi, mangan, dan emas, sedangkan hasil hutan, kayu jati, dan mahoni. Sektor perikanan dilakukan di Danau Tonle Sap dan migas. Sahabat, di pembelajaran 1 kalian sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam kegiatan ekonomi. Kali ini, setelah kalian membaca dan mendengarkan penjelasan informasi tadi, lengkapilah diagram Venn-mu. Sahabat, kali ini kita akan berlatih membuat diagram Venn kegiatan ekonomi di Indonesia dan Singapura. Perbedaannya yang pertama yaitu Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, sedangkan Singapura menganut sistem ekonomi pasar yang maju. Indonesia masih bergantung pada ekspor pertanian, sedangkan Singapura bergantung pada ekspor mesin-mesin industri. Jika Indonesia mengimpor mesin dan barang-barang industri, maka Singapura mengimpor bahan makanan dan bahan mentah industri. Indonesia masih memiliki pendapatan per kapita rendah, sedangkan Singapura sudah memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Tujuan utama ekspor Indonesia adalah Cina, Singapura, Jepang, dan Amerika Serikat. Sedangkan tujuan ekspor Singapura yaitu ke Cina, Malaysia, dan Indonesia. Persamaannya adalah kedua negara ini, Indonesia dan Singapura, sama-sama melakukan kegiatan ekspor dan impor. Kedua negara juga sama-sama berada di jalur perdagangan internasional. Kedua negara ini juga berada di kawasan Asia Tenggara dan masuk sebagai anggota ASEAN. Indonesia dan Singapura adalah negara kepulauan, dan kedua negara ini sama-sama memanfaatkan pelabuhan untuk kegiatan ekspor dan impor yang menunjang kegiatan perekonomiannya. Sahabat, ayo berlatih membuat diagram Venn selanjutnya secara mandiri. Kalian tentukan 2 negara yang menjadi anggota ASEAN di wilayah kawasan Asia Tenggara. Yuk, kita coba. Sahabat, patung Marlion adalah simbol negara Singapura. Ada beberapa fungsi patung, yaitu yang pertama sebagai patung religi, 2 patung monumen atau simbol, 3 patung arsitektur, 4 patung dekorasi, 5 patung seni, dan ke-6 patung kerajinan. Dalam pembuatan patung, ada 7 dasar yang harus terpenuhi dan harus dilakukan, yaitu yang pertama membentuk bahan, membangun kerangka, perbandingan atau proporsi, harmoni, kesatuan atau unity, keseimbangan atau balance, dan dominasi atau irama atau rhythm. Karya seni patung memiliki berbagai ragam dan jenis yang tersusun dari berbagai medium pula. Keunikan patung, selain sebagai benda hias atau sebagai karya seni murni, keunikan yang lain dari seni patung adalah gaya yang lebih kontemporer.
Macam-macam gaya patung meliputi gaya naturalis atau alami, yaitu patung yang bentuknya alami sesuai dengan objek sesungguhnya. Sedangkan gaya dekoratif atau hiasan yaitu patung yang bentuknya merupakan perubahan dari bentuk alami menjadi bentuk hiasan. Kemudian gaya romantisme atau keindahan yang bentuknya tentunya dibuat lebih indah dari bentuk aslinya. Dan yang keempat adalah gaya abstrak atau non-naturalis. Bentuk ini sama sekali tidak mencerminkan bentuk alami. Jadi tidak seperti benda, tidak seperti tumbuhan, tidak seperti binatang, maupun tidak seperti manusia. Jadi bentuknya abstrak atau tidak jelas. Sahabat, foto di bawah ini adalah patung Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut, begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitarnya sebagai inspirasi mereka. Patung apa yang kamu buat? Pada pembelajaran 2, kalian sudah menentukan model patungnya bukan? Lanjutkan kreasimu sampai selesai. Saat mengerjakan patung, kalian harus sabar dan bekerja dengan tekun. Silakan berlatih. Hai. Bagaimana sahabat untuk pembelajarannya kali ini? Semoga menyenangkan ya dan kalian lebih mudah memahaminya. Sahabat, apabila kalian mengalami kesulitan, tanyakanlah pada Bapak Ibu guru di sekolah kalian masing-masing atau kepada ibu dan bapak di rumah. Oh iya, terima kasih ya untuk perhatiannya. Jangan lupa selalu ikuti terus channel Runi Education untuk melihat tayangan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.